Ini dia penampakan pompa PVC manual ya, yang setahun lalu saya buat videonya. Ini untuk review setahun kemudian penampakannya seperti ini ya. Ini ada beberapa bagian yang saya sempurnakan ya. Apa saja, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cah Openan ya. Kali ini saya mau mereview pompa PVC manual ini ya. Ini setelah setahun kemudian ada beberapa bagian yang saya sempurnakan. Seperti di handle ini saya beri 2 buah baut ya, karena ini tidak saya lem untuk bagian sini ya. Karena untuk mempermudah jika ada kerusakan ya, untuk melepas tuasnya ini. Oke, turun ke bawah. Di bagian ini saya kasih lem, dan di bagian sini saya beri klem ya. Ini saya buat klem karena kemarin lemnya jebol ya, jadi pas dipompa ke atas ke bawah seperti ini, lemnya jebol dan pompanya masuk ke dalam sumur ya. Makanya ini saya kasih klem terbuat dari besi ya. Selanjutnya di bagian tutup ini saya beri lubang ventilasi ya. Karena ketika kita pompa air keluar, maka di sini udara akan masuk ya ke dalam sumur bor ya. Karena ini cukup rapat sumurnya. Jadi ini memperingan usaha kita ya untuk menarik tuasnya ya. Untuk video yang awal belum saya kasih lubang, cukup berbeda saat setelah dikasih lubang ya. Oke, langsung saja kita akan cabut ya. Kita lihat bagaimana dalamnya ya. Ini saya buka, tidak saya lem ya, langsung bisa dicabut saja. Nah, untuk penampakan atau pipa buangnya ini ada watermurnya ya. Ini saya shock drat ya, maksudnya ini ada shock drat, kita tinggal putar saja. Nah, untuk melepasnya, jadi pipa hisapnya bisa sendiri ya, karena cukup berat untuk bagian pompa itu, dalamnya terisi air. Nah, oke, ini kita coba tuang, kita buang dulu air yang di dalam pompanya ya. Oke, baik, setelah kita bongkar, nah penampakannya seperti ini. Ini baut, 2 buah baut yang tadi saya katakan. Karena bagian ini tidak saya lem untuk mengantisipasi jika ada kerusakan bagian tuasnya ya. Jadi bisa terlepas dari T-nya ini ya. Dan untuk bagian reducer ini ya, dengan T ini saya lem, dan bagian T ke bodi pompanya ini tidak saya lem ya. Dan untuk bodi pompa yang ketutup 4 ini ya, pipa 4 ini nih, ini awalnya saya kasih lem, tetapi setelah penggunaan beberapa bulan lepas dan saya kasih klem saja ya, supaya lebih kuat. Dan untuk tutupnya yang 4 ini nih, ini saya kasih lubang supaya untuk ventilasi agar pompanya lebih ringan ya. Oke, lanjut kita akan bongkar ya. Ini T-nya kita cabut saja karena tidak dikasih lem ya. Nah, ini bagian ini redusernya, dan T ini saya kasih lem. Langsung kita cabut di bagian bawah.
ya. Di bagian klepnya ini sudah saya modifikasi ya. Ini saya menggunakan karet bekas sandal bekas ya. Saya lubangi dan saya bentuk bulat ya. Untuk bagian penghalusannya ini ya, ini saya gerinda dan di tengahnya saya kasih kawat ya. Ini terlihat kawatnya, ini saya sudah haluskan ya kawatnya, jadi tidak bergesekan dengan bodinya ya, karena kalau bergesekan akan baret ya nantinya. Untuk bentuk awalnya klepnya saya menggunakan klep paralon berbentuk seperti ini ya. Ternyata penggunaan setelah sekitar 8 bulan ya, ini terkikis dan akhirnya pecah ya, karena terkikis bergesekan dengan bodinya ini ya, bodi luar pipanya ini ya, bergesekan akhirnya pecah. Nah, ini saya modifikasi menggunakan karet sandal ya. Nah, untuk hasilnya ternyata lebih halus, lebih ringan ya untuk memompanya, dan juga lebih awet mungkin ya, karena ini baru saja saya ganti. Dan ini di bagian dalamnya masih ada kelereng ya, cuma saya beri tambah ya, saya kasih 2 kelereng ya, supaya lebih cepat kembalinya, karena kalau 1 kelereng itu lama ya untuk menutupnya, kurang berat mungkin ya. Nah, untuk bagian dalamnya ini sudah kosong ya, sudah kosong, tidak ada apa-apanya lagi. Untuk bagian dinding keadaannya seperti ini ya, setelah setahun kemudian. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada shock drat ya. Ini bagian shock drat saya kasih karet supaya air tidak bocor ya, bisa rapet di bagian pipa hisapnya ini ya. Jadi kita tinggal kencangkan saja, sudah rapat sendiri. Dan untuk bagian bawah pipa hisap ya, ini tidak ada apa-apanya. Ini hanya pipa kosong ya, pipa utuh, tidak ada klepnya, karena klepnya sudah ada di bagian dasar pompanya ya. Nah, di bagian dasar pompa sini ya. Dan untuk penampakan setelah 1 tahun penggunaan, ini hasilnya seperti ini ya. Ini masih bagus, hanya ada beberapa modifikasi ya. Dan untuk teman-teman yang mau buat, silahkan gunakan yang setelah modifikasi ya, agar lebih awet ya. Untuk video yang pertama itu hanya dasar-dasarnya ya. Oke, baik, ini kita akan coba rakit kembali ya. 2 buah kelereng ini kita akan masukkan ya. Oke, sebelumnya kelerengnya ini ternyata ini ya, ada pecahan-pecahan ya. Setelah penggunaan ini ternyata ada pecahan-pecahan kelereng seperti ini. Tidak terlalu parah ya, karena mungkin akibat benturan 2 buah kelereng ya. Kita akan masukkan lagi kelerengnya. Selanjutnya kita akan masukkan pipa tangkainya ini ya, klepnya ini ya. Oke, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe, like,
dan komentarnya ya jika ada pertanyaan. Nah, ini tinggal pasang saja. Nah, untuk pemasangannya ini saya beri lubang di tutup 4 ini tidak pas tengah ya, di pas pinggir. Nah, fungsinya adalah supaya pipa T-nya ini ya, T buangnya ini bisa lebih dekat ya. Nah, ini seperti ini pemasangannya. Dan untuk di bagian bawahnya ini hanya kita sambungkan saja ya. Tapi untuk penyambungannya nanti setelah di dalam sumurnya ya. Oke, lanjut kita akan rakit di sumurnya ya. Apakah penggunaan awal yang kosong tanpa air ini bisa langsung nyedot air tanpa kita perlu pancing ya. Ini dalam pipanya ini kosong ya, tidak ada air sama sekali karena baru saja kita bongkar ya. Nah, ini tinggal kita sambung dan kita turunkan saja. Selanjutnya kita akan coba pompa ya, tanpa perlu pancing. Apakah airnya bisa naik langsung keluar ya airnya ya, cukup deras. Oke, baik, itu tadi review pompa air manual berbahan pipa PVC setelah penggunaan setahun ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.